Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 210740006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis dalam bahasa Aceh. Yang pertama adanya kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh adanya alunan nada, jeda, dan intonasi. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, atau tanda tanya, tanda seru, dan disertakan pula di dalamnya beberapa tanda baca lain seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan atau tanda hubung. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu seperti subjek. Nah, apa itu subjek? Subjek adalah pokok kalimat. Pada umumnya, subjek dalam bahasa Aceh berupa kata benda atau kata ganti. Nah, subjek dapat ditempatkan pada awal kalimat atau pada akhir kalimat sesuai dengan intonasi kalimat. Contohnya seperti Gopnyan gesok sepatu hitam, yang berarti beliau memakai sepatu hitam. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah Gopnyan. Kemudian ada predikat. Predikat merupakan unsur utama kalimat. Predikat dalam bahasa Aceh pada umumnya berupa kata kerja. Di samping itu, predikat kalimat bahasa Aceh dapat juga berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan frasa depan. Contoh predikat yang berupa frasa kerja. Yang pertama ada si raja golem jiwo, yang berarti si raja belum pulang. Nah, yang menjadi predikat di sini adalah frasa kerja tadi ya. Jadi golem jiwo. Kemudian ada predikat berupa kata frasa benda. Contohnya seperti uringin polisi. Orang itu polisi. Yang menjadi frasa di sini yang menjadi predikat di sini adalah polisi karena dia merupakan frasa benda. Kemudian ada predikat yang berupa kata bilangan. Contohnya ngen kamu itu berarti kawan kami 7 orang. Yang menjadi predikat di sini ialah 7 draw. Kemudian predikat berupa kata frasa sifat. Si putra kapulih. Si putra sudah sembuh, yang menjadi predikat di sini adalah frasa sifat yaitu pulih, yang berarti sembuh. Kemudian ada predikat berupa frasa depan. Contohnya seperti apa di pekan, yang bermakna paman di pasar. Jadi yang menjadi predikat di sini adalah di pekan karena yang berupa frasa depan. Kemudian ada objek. Objek kalimat bahasa Aceh berupa kata benda yang mengambil posisi langsung dan predikat. Contohnya, kamu memperuno awaknyan, yang berarti kami mengajari mereka gitu. Nah, yang menjadi objek mana? Di awaknyan. Awaknyan itu merupakan objek. Kemudian pelengkap. Pelengkap atau sering dikenal dengan pelengkap biasanya berupa kata benda. Perbedaan pelengkap dengan objek adalah pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan, sedangkan objek dapat menjadi subjek. Contohnya, jika jejak sikula, yang menjadi objek di sini adalah yang menjadi pelengkap di sini adalah sikula. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini memiliki beberapa unsur yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih lanjut terhadap SPO dan PEL gitu. Nah, letak keterangan boleh di bagian awal dan boleh di bagian akhir. Keterangan ini biasanya menyatakan waktu, tempat, tujuan, alat, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Contoh yang keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa berupa kata-kata baro, beklam, buno, singa, lusa, dan entre. Contoh. Dan keterangan waktu ini ada kalanya diawali dengan kata-kata seperti ba, yuh, sampo. Contohnya, kamu menjak bak poh put. Nah, yang menjadi keterangannya adalah bak poh put. Kemudian ada keterangan tempat. Keterangan tempat dapat diisi dengan kata atau frasa depan yang diawali oleh ba, u, di atau i, dan lam atau lang. Contohnya, tengkunyan gesemubut bak baleje. Karena dapat keterangan tempat ini dapat diawali oleh frasa depan, maka yang menjadi keterangan tempatnya ialah bak baleje. Kemudian keterangan tujuan. Keterangan tujuan ditandai oleh adanya kata depan ke, mangat, dan bah. Contohnya, Gopnyan gejuk peng ke ane. Beliau memberikan uang kepada anak beliau. Yang menjadi keterangan tujuan adalah ke ane. Kemudian ada keterangan alat. Keterangan alat adalah
Keterangan yang menyatakan alat dan digunakan dalam suatu peristiwa. Keterangan alat ini dicirikan oleh adanya kata depan ngen. Contohnya, guru getumulih ngen gense. Guru getumulih ngen gense. Yang menjadi keterangannya ialah ngon gense dengan pensil. Kemudian keterangan cara ditandai oleh kata depan ngen juga. Contohnya, gokmen gejak ngen bagah. Beliau berjalan dengan sangat cepat. Yang menjadi keterangan di sini adalah ngen bagah. Kemudian keterangan penyerta juga ditandai oleh kata depan ngen. Nah, abuah gejak ukude ngen ane. Pak Wah pergi ke pasar bersama anaknya. Yang menjadi keterangan penyerta ialah ngen ane. Kemudian ada keterangan perbandingan. Keterangan perbandingan ditandai oleh kata depan lage. Anaknya careng lagi ayah. Anak itu pintar seperti bapaknya. Yang menjadi keterangan di sini ialah lageyah. Kemudian ada keterangan sebab. Keterangan sebab ditandai oleh kata depan sabab. Contohnya, jihanjit tabab du'e. Dia tidak bisa karena dia malas. Yang menjadi keterangan di sini ialah sabab du'e karena ditandai oleh kata depan. Contoh keterangan sabab ini. Kemudian ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu kalimat. Biasanya kalimat tunggal berbentuk atas satu subjek dan satu predikat, serta boleh diikuti oleh masing-masing objek pelengkap dan keterangan. Nah, untuk memahami, kita lihat contohnya. Pak Junet gure kamu. Pak Junet sebagai S dan gure kamu sebagai P. Itu merupakan kalimat tunggal. Kemudian adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah ujaran yang terdiri dari atas dua kalimat tunggal atau lebih. Contohnya, si Amir dijak baksikula, si Ahmad dijak upekan. Nah, contoh kalimat tersebut masing-masing terdiri dari dua kalimat tunggal, seperti si Amir dijak sikula dan si Ahmad dijak upekan. Dikatakan kalimat majemuk dikarenakan adanya koma di situ. Kemudian kalimat penyebut setara. Kalimat penyebut setara adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang masing-masing kalimat itu dapat berdiri sendiri, tidak saling menerangkan. Kaitan antara kalimat yang satu dengan lainnya menunjukkan berbagai hubungan, yaitu hubungan penjumlahan, hubungan perlawanan, pemilihan. Nah, kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan penjumlahan ditandai oleh adanya kata tema atau dapat diberi kata tema. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah dua kalimat tunggal atau lebih yang salah satu kalimat itu berfungsi sebagai keterangan terhadap kalimat yang lain. Nah, bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan itu disebut anak kalimat, sedangkan bagian kalimat yang tanpa keterangan itu disebut induk kalimat. Si Ali jikemit ado di rumah, wate kamu mujak usili. Si Ali jikemit adoji itu merupakan anak kalimat dan wate kamu mujak usili itu merupakan induk kalimat. Kemudian ada kalimat pasif dan aktif. Untuk kalimat pasif dan aktif. Kamu membaca buku cerita. Kami membaca buku cerita itu merupakan kalimat aktif. Kemudian buku cerita membaca oleh kamu. Buku cerita dibaca oleh kami gitu. Itu merupakan kalimat pasif kan. Kalimat yang pertama ada kalimat berita dalam kalimat yang memberikan sesuatu. Contoh sepertinya, Pak Abdullah guru madrasah di kampung kamu. Itu merupakan berita ya, memberitahukan. Kemudian yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya yang menanyakan sesuatu. Contohnya, pekeh nak hujan beklam? Apakah hujan semalam? Itu bertanya. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, baik yang berupa melarang maupun yang berupa menyuruh. Contohnya, hai si gago tajak ngen tapak mentau. Sekali-kali kita jalan kaki lah gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.